Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Hasyr adalah surah ke-59 dalam Al-Quran yang terdiri dari 24 ayat dan tergolong sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, kata Al-Hasyr memiliki arti pengusiran atau pengumpulan. Sebuah nama yang merujuk pada peristiwa bersejarah pengusiran suku Yahudi Bani Nadir dari wilayah Madinah karena pengkhianatan dan pelanggaran perjanjian damai yang telah mereka sepakati dengan umat Islam. Kehadiran surah ini memberikan gambaran jernih mengenai dinamika perjuangan, keteguhan iman, serta hukum-hukum tata kelola kemasyarakatan yang diturunkan langsung untuk menata kehidupan para sahabat di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Melalui lembaran-lembaran ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kuasanya yang mutlak atas segala kejadian di muka bumi, termasuk membongkar makar dan tipu daya orang-orang yang merencanakan kejahatan terhadap dakwah Islam. Secara garis besar, bagian awal surah Al-Hasyr diawali dengan pembuktian keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seluruh makhluk di langit dan di bumi senantiasa bertasbih menyucikannya, serta pengisahan tentang runtuhnya benteng pertahanan Bani Nadir tanpa perlu pertumpahan darah yang dahsyat. Peristiwa ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa pertolongan dan pertahanan sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekuatan fisik dan pertahanan manusia tidak akan mampu bertahan jika ketetapannya telah datang. Selanjutnya, surah ini menetapkan aturan ketatanegaraan yang sangat penting terkait harta fai', yaitu harta rampasan perang yang diperoleh tanpa pertempuran sengit, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur pembagiannya agar ditujukan kepada Rasulullah, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Di dalam surah Al-Hasyr juga diabadikan potret keharmonisan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, sekaligus peringatan keras terhadap sifat munafik dari golongan yang berpura-pura beriman, tetapi diam-diam bersekutu dengan musuh. Pada bagian akhir, surah Al-Hasyr memberikan panggilan jiwa kepada orang-orang beriman, agar senantiasa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh diri mereka untuk hari esok atau akhirat. Di sini pula terdapat perumpamaan yang sangat menggetarkan, di mana jika Al-Quran diturunkan di atas sebuah gunung, niscaya gunung yang kokoh itu akan tunduk dan terpecah belah, karena rasa takutnya kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini kemudian ditutup dengan bait indah, yang memuat Asma'ul Husna, atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha indah dan maha agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai Dialah yang Maha Esa, Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Raja yang Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha melimpahkan keamanan, Maha memelihara, Maha perkasa, Maha kuasa, serta Maha memiliki segala keagungan. Merenungi setiap firman dalam surah Al-Hasyr, membuka mata hati kita akan betapa kerdilnya manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa indahnya petunjuk hidup yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pelajaran moral, sosial, dan ketuhanan yang terkandung di dalamnya menjadi cermin bagi setiap insan untuk menyucikan niat dan memperkokoh langkah dalam mengarungi kehidupan. Merenungi setiap firman-Nya adalah penawar bagi jiwa yang dahaga akan kedamaian, menuntun langkah kita di tengah gulita dunia menuju cahaya kasih-Nya yang abadi. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.